Seorang anak berusia 13 tahun terjebak di ruangan bawah tanah kedap suara setelah diculik pembunuh berantai. Ia menerima panggilan misterius dari telepon hitam yang seharusnya tak berfungsi. Suara-suara di ujung telepon itu adalah korban sebelumnya. Mereka punya pesan mengerikan. Bisakah ia lolos sebelum menjadi korban berikutnya? Dan inilah The Black Phone. Kisah dibuka pada tahun 1978 di Denver, Colorado. Di tengah pertandingan bisbol anak-anak yang kompetitif, Vinnie Blake, seorang pelempar berbakat, sedang menghadapi Bruce Yamada, pemukul andalan lawan. Meskipun Vinnie memberikan perlawanan sengit, Bruce berhasil memukul home run dan membawa timnya menang. Namun, alih-alih menyombongkan diri, Bruce memuji kemampuan melempar Vinnie dengan tulus. Hari itu menjadi kali terakhir Bruce terlihat saat bersepeda pulang sendirian. Sebuah mobil van hitam berhenti di depannya. Bruce menghilang tanpa jejak. Vinnie dan adik perempuannya, Gwen, hidup di bawah bayang-bayang ayah mereka yang alkoholik dan kasar. Sang ayah masih berduka atas kematian istrinya yang bunuh diri karena dihantui oleh mimpi-mimpi yang dianggapnya sebagai gangguan mental. Sebuah sifat yang ternyata diwariskan kepada Gwen. Di sekolah, Vinnie sering menjadi korban perundungan. Namun, ia dilindungi oleh temannya, Robin Arellano, seorang petarung jalanan yang tangguh. Robin selalu mendorong Vinnie untuk berani membela diri. Sementara itu, Gwen didatangi detektif di sekolah karena ia mengaku mendapatkan mimpi-mimpi profetik tentang anak-anak yang hilang diculik oleh sosok misterius berjuluk The Grabber. Malamnya, ayah mereka murka mengetahui polisi mendatangi Gwen. Ia memukuli Gwen dengan kejam, memaksa putrinya menyangkal kebenaran mimpinya karena takut Gwen akan berakhir gila seperti ibunya. Keadaan semakin memburuk ketika Robin, pelindung Vinnie, juga diculik oleh The Grabber. Tanpa Robin, Vinnie menjadi sasaran empuk para perundung. Fuck you too, ugly ass face. Gwen! Suatu hari, saat berjalan pulang sendirian, Vinnie berpapasan dengan van hitam, The Grabber. Pria itu menyamar sebagai pesulap. Namun, Vinnie menyadari adanya balon hitam di dalam van, tanda khas penculik tersebut. Sebelum sempat lari, Vinnie disemprot oleh obat bius dan diseret masuk ke dalam van. Vinnie terbangun di sebuah ruang bawah tanah kedap suara yang suram. Hanya ada satu kasur kotor dan sebuah telepon hitam antik di dinding yang kabelnya telah diputus. The Grabber sesekali turun untuk mengejek Vinnie, namun meyakinkan bahwa ia spesial. Keanehan mulai terjadi ketika telepon yang rusak itu berdering. Saat Vinnie mengangkatnya, ia mendengar suara statis yang kemudian berubah menjadi suara Bruce. Hantu Bruce tidak ingat namanya sendiri, namun ia ingat kemampuan bisbol Vinnie. Bruce memberikan petunjuk tentang lantai tanah yang lunak di mana Vinnie bisa menggali lubang untuk melarikan diri. Vinnie mulai menggali dan menyembunyikan tanah galian di toilet. Hari-hari berlalu, telepon kembali berdering. Kali ini hantu Billy, pengantar koran yang wajahnya rusak, memperingatkan Vinnie tentang jebakan pintu yang sengaja tidak dikunci. Billy memberitahu tentang kabel tersembunyi yang bisa digunakan untuk memanjat jendela. Namun, usaha pelarian itu gagal karena teralis jendela justru copot saat dipanjat, membuat Vinnie frustasi. Sementara itu, Gwen terus berusaha menggunakan mimpinya untuk melacak keberadaan kakaknya. Di tempat lain, Mark, seorang pria eksentrik yang terobsesi dengan kasus penculikan ini, melakukan penyelidikan sendiri tanpa menyadari
bahwa pelaku sebenarnya The Grabber adalah saudaranya sendiri. Dan anak-anak itu disekap di rumah yang sama tempat ia tinggal. Finney kembali mendapat panggilan dari hantu lain bernama Griffin. Hantu ini memberitahunya kombinasi kunci gembok pintu atas. Saat The Grabber tertidur, Finney menyelinap naik dan berhasil membuka kunci tersebut. Namun, anjing peliharaan The Grabber, Samson, menggonggong dan membangunkan tuannya. Ia pun kembali dimasukkan ke kamar itu. Telepon berdering lagi, kali ini dari Vance Hoover, seorang preman muda yang ditakuti semasa hidup. Melalui PC Gwen yang terhubung secara supranatural, terungkap lokasi sebuah rumah yang spesifik. Vance memberitahu Finney tentang ruangan pendingin di balik dinding ruang bawah tanah. Finney berusaha mendobraknya namun gagal, membuat putus asa. Panggilan terakhir datang dari Robin. Berbeda dengan hantu lain yang ingatannya samar, Robin ingat segalanya. Ia menguatkan mental Finney, menyuruhnya untuk akhirnya berani membela diri. Robin mengajarkan Finney cara menggunakan gagang telepon sebagai senjata dengan mengisinya dengan tanah galian agar menjadi berat dan mematikan. Di luar sana, Gwen berhasil menuntun polisi ke sebuah rumah yang ia lihat dalam mimpi. Bersamaan dengan itu, Max akhirnya menyadari kebenaran bahwa saudaranya adalah penculik itu. Ia turun ke ruang bawah tanah dan menemukan Finney. Namun, No, don't worry about it. We can talk about this. Look what you made me do. You made me kill my brother. No, it wasn't me. He was an idiot. Samson! It's for you. Welcome to the nightmare end of your pathetic little... You don't... Today's the day, motherfucker! I can't, you hijo de puta. So Finn is gonna do it for... Arm is mint! Finney kemudian mengalihkan perhatian anjing penjaga dengan daging dari freezer dan ia melarikan diri. Polisi menyerbu rumah yang ditunjuk Gwen, namun ternyata itu adalah rumah tempat mayat anak-anak lain dikubur, bukan tempat Finney disekap. Finney keluar dari rumah di seberang jalan, disambut oleh cahaya matahari dan pelukan Gwen. Ayah mereka datang, menangis, memohon ampun atas perlakuannya selama ini. Finney kembali ke sekolah sebagai sosok yang berbeda. Ia bukan lagi korban, melainkan legenda yang berhasil membunuh The Grabber. Dengan kepercayaan diri baru, ia duduk di sebelah gadis yang disukainya, dan film pun tamat.